Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayah Syarifat Araya, NIM 22011110124. Di sini saya sebagai mahasiswa Hukum Keluarga Islam semester 5 yang akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Hukum Perdata Islam kelas A. Baik, di sini saya akan mengulas terkait skripsi yang berjudul Pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Pernikahan Siri yang dilakukan pasca berlakunya Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu berupa studi kasus di Pengadilan Agama Malang, yang skripsi ini ditulis oleh Nurul Huda Agung Setiawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait skripsi tersebut, bahwasanya kesimpulannya yang saya dapat yaitu bahwa pandangan para hakim Pengadilan Agama Kota Malang terhadap pelaksanaan pengajuan perkara isbat nikah terhadap pernikahan siri yang dilakukan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwasanya hal tersebut semata-mata untuk kemaslahatan umat bersama, yang dimaksud yaitu umat Islam. Selain itu, majelis hakim juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang lain, yaitu berupa pertimbangan hukum, pertimbangan yang lainnya yang cukup kuat untuk mengabulkan permohonan perkara tersebut. Nah, diantaranya ada dua penyebab. Diantaranya pertama yaitu seorang hakim berpedoman pada kaidah fikih hukum, baik fikih Islam maupun hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Terus yang kedua yaitu bahwa seorang hakim memiliki prinsip untuk setiap perkara yang masuk untuk haruslah diterima. Jadi perkara yang masuk dalam lingkungan peradilan agama itu haruslah diterima, tidak bisa ditolak. Dikarenakan dan termasuk di dalamnya itu pernikahan siri merupakan pengajuan yang dapat diterima dikarenakan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan tersebut, yang memuat pernikahan siri, pengajuan isbat nikah terhadap pernikahan siri di dalamnya. Nah, untuk permasalahan dikabulkan atau tidaknya itu kembali lagi kepada putusan majelis hakim. Jadi bahwasanya setiap perkara yang masuk itu wajib diterima, namun berdasarkan keputusan tersebut apakah diterima tidaknya itu kembali lagi berdasarkan keputusan para majelis hakim. Selain itu, majelis hakim dalam mengambil keputusan tersebut juga berpedoman pada pasal 7 ayat 3E pada undang-undang mengenai perkawinan tersebut. Lalu yang kedua yaitu bahwasanya sebenarnya para majelis hakim di Pengadilan Agama Kota Malang tersebut telah menyadari bahwasanya akan terdapat dampak yang terjadi bila mana setiap perkara pengajuan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan siri ini dikabulkan. Di antaranya yaitu terdapat banyaknya masyarakat pada wilayah itu yang meremehkan pentingnya akan pembuatan akta nikah, dikarenakan mereka berpikir bahwasannya hal tersebut dapat dibuat kapan saja. Terus selanjutnya terdapat semakin banyaknya dan semakin menjadi budaya pada masyarakat Indonesia terkait aktivitas pernikahan siri tersebut. Lalu hal tersebut juga perlu diwaspadai. Selain itu hal tersebut dapat diwaspadai dikarenakan bila ada pemohon yang beretikat kurang baik sehingga mengaku telah melakukan pernikahan siri dikarenakan sebelumnya melaksanakan kumpul kebo dan menghasilkan anak di luar pernikahan ataupun saat setelah menikah tapi melakukan pernikahan siri, bukan pernikahan secara sah menurut negara. Nah, itu mereka mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Malang. Makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, maka para majelis hakim haruslah untuk lebih teliti dan lebih mewaspadai dalam menangani perkara isbat nikah tersebut.
seperti memeriksa para saksi, memeriksa bukti-bukti terkait, terus memeriksa pihak yang terkait selama pernikahan siri tersebut. Lalu penjelasan yang terakhir yaitu yang ketiga, bahwasanya setelah memahami segala dampak yang terjadi pada masyarakat wilayah ini, Majelis Hakim ini mencoba untuk memberikan solusi dan jalan tengah agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik dan tidak berlarut-larut secara berkepanjangan, tidak kunjung selesai gitu. Jadi Majelis Hakim memberikan solusi yang diantaranya yaitu menyarankan kepada pihak-pihak terkait seperti Departemen Agama, Kantor Urusan Agama, ataupun Pengadilan Agama, serta pemerintah pusat langsung untuk selalu memberikan penyuluhan secara kontinu atau berlanjut dan terpadu. Jika perlu adanya diadakan dengan agenda yang rutin gitu. Jadi pihak-pihak terkait tersebut harus memberikan penjelasan-penjelasan dan contoh secara langsung di lapangan dengan mengajarkan kepada masyarakat, memberikan pemahaman, memberikan edukasi agar masyarakat tahu mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan tidak menyepelekan hal tersebut. Mereka memberikan solusi, memberikan edukasi terhadap pencatatan pernikahan di kantor urusan agama. Karena hal tersebut dapat menjadi dampak yang panjang, dan hal tersebut bila dapat dilaksanakan dengan baik, dapat direalisasikan dengan baik, maka dapat memberi kemaslahatan keluarga serta memberi kemaslahatan bersama, terutama umat Islam, dan kemaslahatan bagi yang menjalankan. Oleh karenanya, para majelis hakim ini mengamati bahwasannya penyuluhan dari yang dilakukan tersebut masih sangat minim dan sangat jarang. Bahkan terkesan orang-orang maupun pihak terkait menyepelekan, meremehkan. Sehingga hal tersebut cenderung pemberian edukasi tersebut cenderung spontanitas dan tidak terpadu. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait respon dari yang saya baca dari skripsi yang berjudul Pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam pelaksanaan isbat nikah terhadap pernikahan siri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang. Kurang lebihnya, saya Aisyah Fataraya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para penonton yang melihat dan Bapak dosen Gus Is. Terima kasih kepada yang telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.